Maka diberkatilah Bapak Ibu yang begitu mencintai Yesus. Padahal orang begitu banyak maki Yesus. Tapi Anda tetap berkata Yesus adalah solusi di atas segala-galanya. Bagi mereka tidak masuk akal. Tapi bagi kita ini solusi terbaik. Baik Bapak Ibu terkasih, kita langsung saja buka kitab suci kita di dalam kitab Bilangan ya. Bilangan pasal 21, kita akan baca 2 ayat. Ayat 8 dan ayat 9. Bilangan 21, ayat 8 dan ayat 9. Mari kita baca 1, 2, 3. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. 9, 2, 3. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Tepuk tangan untuk firman Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah ibadah raya ketiga GBI The Breeze Tangerang. Saya mengucap syukur saya diberi kekuatan ekstra untuk menyampaikan firman Tuhan lagi kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah raya ketiga ini. Bapak Ibu jemaat, dari Bilangan pasal 21 ayat 8 dan 9 ini saya akan menyoroti tema yang lain. Kalau di ibadah 1 saya bicara tentang Immanuel, God is with us. Lalu ibadah kedua saya bicara damai sejahtera yang tak tergoncangkan. Dan di ibadah 3 ini saudara-saudara, saya akan mengangkat tema solusi yang tidak masuk akal. Sekali lagi temanya adalah solusi yang tidak masuk akal. Solusi yang tidak masuk akal ini ya jelas dari Tuhan menurut nats ini. Sebab kalau Bapak Ibu baca ayat ini dari awal, kita tahu bahwa bangsa ini dipagut ular tedung dan mereka keracunan akibat pagutan ular tersebut. Ya kalau secara medis ini jelas nggak masuk akal ini. Apa hubungannya orang lagi keracunan lalu lihat aja ini patung ular tembaga. Ini korelasinya di mana gitu loh. Makanya saya bilang tidak masuk akal. Dan memang Tuhan sering melakukan sesuatu tuh yang tidak masuk akal. Contoh lain deh. Bapak Ibu tahu kalau orang tebarkan jala itu harus malam hari baru ada ikan. Dan saya yakin Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus sebagai nelayan-nelayan mereka lebih paham. Tapi datanglah anak mebel, Tuhan Yesus maksudnya ya, anak tukang kayu, pinjam perahunya jadi mimbar lalu berkhotbah. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lalu selesai khotbah dia suruh bertolak lebih dalam, tebarkan jala ke kanan. Sebelum melakukan itu Petrus sempat protes, semalam-malaman kami telah kerja. Artinya malam yang harusnya ada ikan, kami ekstra time, ekstra kerja keras, tapi tidak ada hasil. Ini datang orang mebel, ya kan? Tukang kayu suruh tebarkan jala. Sebenarnya secara implisit Petrus mau protes seolah-olah, guru tahu apa? Ini area operasi saya. Ini lahan cari makannya saya lebih tahu arena, saya lebih tahu medan, Danau Galilea. Tapi karena guru yang menyuruhnya, aku tebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi? Semua pakar bilang kok. Ya bukan hanya nelayan, pakar ikan tuh siang hari dia tidak ada. Dia sampai dasar bersembunyi. Tapi itu ikan dari mana? Itulah sesuatu yang tidak masuk akal ya. Nah saudara-saudara, sebenarnya bicara tentang sesuatu yang tidak masuk akal atau sesuatu yang tidak alamiah, itu sebenarnya definisi mujizat. Mujizat itu sesuatu yang tidak alamiah. Kalau yang alamiah itu bukan mujizat.
Hanya saja ada orang Kristen tertentu yang mungkin tidak tahu arti mujizat dengan baik. Akhirnya apa-apa mujizat. Saudara-saudara, saya bisa naik mobil, ini mujizat. Bukan. Istilahnya nggak tepat. Ya, itu berkat. Mujizat itu tidak alamiah. Saudara kalau jalan di air tenggelam, itu alamiah. Yang tidak alamiah itu Anda bisa jalan di atas air. Itu alamiah. Yang tidak alamiah. Nah itu yang namanya mujizat. Bangsa Israel adalah bangsa yang sudah terbiasa melihat mujizat. Ya, Anda bisa bayangkan 10 tulah itu mujizat semua loh. Air tahu-tahu jadi darah, ya. Tiba-tiba ada belalang, ada lalat. Di tengah-tengah bangsa yang politeis, bangsa yang menyembah banyak Allah. Belalang bisa jadi Allah, lalat bisa jadi Allah, nyamuk bisa jadi Allah. Tapi Tuhan rubah Allah-Allah mereka, menyerang mereka kembali. Sehingga mereka bingung, ini Allah kita yang mana ini? Tuhan permalukan berhala-berhala itu. Lalu Anda lihat Laut Kulsum terbelah bagi dua. Belum lagi tiang awan, tiang api, mana sorgawi, mujizat-mujizat peperangan. Tapi seperti dalam ibadah berapa itu saya lupa, ibadah KKR apa 1 apa 2 tadi. Saya ingatkan kita ini percaya mujizat tapi tidak usah maniak mujizat. Karena percaya atau tidak, pertobatan sejati tidak datang dari kerinduan atau keinginan supaya ada mujizat terus. Saya berani pertanggungjawabkan ajaran ini. Ya, bahwa orang yang maniak mujizat di kolong langit ini tidak ada mujizat sehebat yang dialami Israel. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bertobat? Tidak. Di Masa dan di Meribah, Anda bisa bayangkan, hanya gara-gara air minum. Itu mujizat apa yang belum ada, yang spektakuler semua sudah mereka melihat. Tetapi hanya masalah air minum. Mereka mempertanyakan kehadiran Allah. Itu di dalam Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-7. Keluaran 17 ayat 7, firman Allah berkata begini. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena apa? Orang Israel telah bertengkar. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Apa yang saudara dapati dari komentar mereka? Tuhan ini ada di tengah-tengah kita enggak sih? Ini kurang ajar loh. Lalu kau lihat itu laut terbelah apa? Kau lihat itu tiang awan, tiang api itu apa? Kalau ada perkara spektakuler itu menjadi ukuran. Nah ini Tuhan ada nih. Tuhan proses sedikit. Tuhan murnikan sedikit. Langsung tanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Wow. Inilah kalau orang maniak mujizat, tapi tidak ada komitmen bertobat. Mujizat bagi orang Kristen bukan tujuan. Mujizat jembatan. Ulang, katakan dengan saya, mujizat jembatan. 1, 2, 3, mujizat jembatan. Bukan tujuan. Kalau ini bukan jembatan, tujuan. Sampai Allah pun tidak penting bagi mereka kalau tidak ada mujizat. Kalau ada mujizat, nah Allah hebat tuh. Tapi kalau enggak ada mujizat, Allah tidak hebat. Bahkan Allah tidak ada. Mereka pertanyakan kehadiran Allah. Nah, nats yang kita baca ini juga mirip. Ini perjalanan mereka dari Gunung Hor menuju Laut Tiberau, mau mengelilingi tanah Edom. Hati mereka tidak tahan, saudara-saudara. Di situ mereka mulai marah-marah, bikin dosa, dan akhirnya Tuhan bereaksi, suruh ular tedung pagut mereka satu-satu. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, apa hubungannya dengan kita sekarang? Oh, sangat kuat. Anda jangan pikir itu ditulis asal tulis. Itu ditulis untuk kita sekarang. Paulus pernah bilang begini. Dalam 1 Korintus pasal 10 mulai ayat 9. 1 Korintus 10 ayat 9. Bapak Ibu jemaat perhatikan. Bapak Ibu jemaat baca. 1, 2, 3. Itu yang kasus yang kita mau bahas ini. Ya. 10, 2,
3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini ditulis untuk apa sih? 11. 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk apa? Menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi tidak ada cerita di Alkitab yang tidak nyambung sama kita. Mau perjanjian lama, mau mana, semuanya ada hubungan. Itu ditulis untuk apa? Untuk kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kapan solusi yang tidak masuk akal itu terjadi? Saat mereka dihukum. Mereka dihukum gara-gara apa? Gara-gara dosa mereka. Apa saja dosa mereka? Mari kita lihat. Bilangan 21 ayat 5. Ada daftar dosa bangsa Israel yang perlu kita pelajari. Karena ini juga ditulis untuk kita sekarang. Perhatikan. Dosa yang pertama ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Ini yang pertama. Ada 4 dosa yang dimulai dengan ini. Berkata-kata melawan Allah. Di penghujung ibadah kedua tadi, saya khotbah, saya tekankan tentang betapa pentingnya mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur itu kontras dengan berkata-kata melawan Allah. Berkata-kata melawan Allah itu sama dengan bersungut-sungut. Saudara, beda kita mengeluh kepada Allah dan mengeluh tentang Allah. Itu 2 hal berbeda. Kalau mengeluh kepada Allah, kita ada beban. Tuhan, hamba sakit Tuhan. Hamba lemah Tuhan. Tolong suamiku Tuhan. Tolong istriku Tuhan. Tolong anakku Tuhan. Tolong jemaat yang aku gembalakan ya Tuhan. Dan lain sebagainya. Ini namanya mengeluh kepada Allah. Tapi mengeluh tentang Allah, itu tuh mengkritisi Tuhan. Berkata-kata melawan Allah. Tuhan di mana? Begitu. Nah ini orang-orang yang sangat berbahaya. Dan di zaman ini tidak boleh ada orang-orang seperti ini. Karena kalau kita sudah mengalami masalah yang begitu banyak ya. Satu belum selesai, satu datang. Karena ada orang bilang begini. Kata-kata bijak sih, dia bilang kalau Anda masih punya kepala kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Kalau tidak mau pusing 7 keliling, tidak usah pakai itu kepala. Jadi kalau masih pusing, masih ada masalah, satu belum selesai, satu datang, itulah kita. Kita masih menumpang di dunia ini, otomatis hal-hal itu masih bisa terjadi kepada saya dan saudara. Kita bukan patung pancoran. Amin. Kalau pancoran mau hujan, mau banjir, mau presiden, siapa nggak ngaruh. Mau gubernur, siapa mau rupiah goncang-gancing nggak ngaruh, dia patung. Tapi kalau kita manusia, dengar, selama jantung kita masih berdetak, selama darah kita masih mengalir, selama kita masih injak kaki di planet ini, tidak ada kita yang kebal masalah. Tetapi cara kita, sikap kita, kata-kata kita dalam menghadapi setiap pergumulan, tolong diperhatikan kekasih-kekasih Tuhan. Jangan sampai kita berkata-kata melawan Allah hanya gara-gara sakit penyakit, proses dan lain sebagainya. Saya pernah diundang berdoa, teman majelis dari gereja tertentu. Dia majelis gereja, di gereja tertentu, sakit. Saya pergi doa, sakitnya dikit, mengeluhnya. Ya, bersungut-sungutnya banyak banget. Tapi ya sudahlah, sebagai orang mitra, pas waktu cocok diminta doa, ya kita doa. Selesai saya doa, ini di kelas 1. Kalau VIP kan ruang sendiri ya. Kelas 1, 2 tempat tidur hanya pisah gordeng. Hordeng ya kan. Sementara saya doa, di sebelah ini ada orang nyanyi. Opa-opa. Opung-opung lah. Opung umur 70-an. Nyanyi begini. Ku tahu Bapa
peliharaku. Lagu yang dulu tuh ya. Dia baik, ku yakin dia selalu dan seterusnya. Kok suara enak, orang tua suara bagus. Jadi saya coba intip. Mereka juga tunggu saya intip ternyata. Waktu saya mengintip lalu mereka bilang, "Salam Pak Pendeta." Aduh, salam satu keluarga. Yang opa ini kain tutup dari bawah sampai dada. "Salam anak pendeta," katanya gitu. Ya, kalau di NTT bilang begitu. Kalau pendeta masih muda, opa panggil anak pendeta. Kalau lebih tua, bapak pendeta. Kalau sedikit setengah banyak, kakak pendeta. Abang pendeta ya. Kalau lebih adik pendeta. Haleluya. Nah saudara-saudara, saya kemudian tanya sama bapak opa ini. "Opa sakit apa kok tetap menyanyi? Ku tahu bapak peliharaku," dan seterusnya. Opa bilang, "Bapak gembala, bapak pendeta, 2 jam lagi kaki saya diamputasi. Kiri, gula, menggorogoti. Jadi udah amputasi. Kaki 2 jam lagi dipotong putus." Dia tidak bilang Allah itu tidak baik. Dia tetap berkata, "Ku tahu Bapak pelihara." Aduh, saya langsung bilang, saya pikir iman kayak Sadrak, Mesak, Abednego cuma ada di Alkitab. Ternyata ada di kelas 1 rumah sakit tadi. Ternyata ada di NTT juga. Wow, 3 bulan kemudian saya diundanglah di salah satu gereja. Saya duduk paling depan seperti biasa. Saya ingat pujian penyembahan berjalan, pas lagu semangatnya lagu ini. "Segala puji syukur hanya bagi." Nah saya ini kan menyanyi suka ekspresi, saya senang menikmati hadirat Allah. Pas saya putar begini, saya lihat di sebelah sana ada orang pakai kursi roda. Kaki cuma 1. Saya lihat opa yang tadi. Opa kaki cuma 1 tapi begini. Halo, segala, ini orang terlalu luar biasa. Dia bilang, "Tuhan tidak pernah salah anak pendeta. Tuhan tidak pernah salah. Mau kaki tidak ada pun asal iman jangan goncang." Aduh, itu luar biasa. Banyak orang kan baru diproses sedikit marah Tuhan. Salah satu manifestasi orang sedang berkata-kata melawan Allah ketika dia tidak mau gereja lagi, dia tidak peduli lagi. Segala komitmen pelayanannya orang bilang angin-anginan, mut-mutan. Ini orang melawan Allah. Yunus pernah melakukan itu, dia berkata-kata melawan Allah. Allah proses dia sedikit langsung melawan Allah. Saudara, ini opa luar biasa. Jadi saudara kalau kaki masih 2, tangan masih 2, belum penyakit gula, belum dikelilingi oleh selang infus. Tak usahlah marah-marah Tuhan Allah. Hati-hati, bedakan yang saya bilang tuh. Mengeluh kepada Allah boleh-boleh saja. Tapi jangan mengeluh tentang Allah seolah-olah Allah salah. Kenapa kasih suami model begini? Itu Anda kasih salah siapa? Siapa? Tuhan Allah kan? Suami. Sudah mulai segala macam. Kenapa kasih istri model begini? Ya, itu manusia tidak mau berubah. Adam jatuh dalam dosa. Tuhan tanya Adam, "Kenapa? Salahnya di mana?" Bukannya mengaku saya pemimpin yang tidak bertobat, saya salah. Bukan. Perempuan yang engkau, berarti Hawa juga salah, Tuhan juga salah. Perempuan yang engkau tempatkan. Seolah-olah Tuhan itu salah kasih pasangan. Saya nonton khotbahnya pendeta siapa? Ridwan Huta Barat ya. Bapak orang tua itu, dia kalau ngomong, dia bilang gak ada suami yang tidak baik, istri yang tidak baik. Kalau kau percaya itu dari Tuhan, itu hanya proses pemurnian. Suka duka itu biasa. Rumah tangga mana yang kayak jalan tol tanpa ada kemacetan? Tidak ada, omong kosong. Saya yang khotbah ini juga masalah banyak. Ini baru ulang tahun pernikahan ke berapa sih, Mak? 14 ya? 14 atau 13, pokoknya 2009 ya kita menikah. Aduh, suka duka juga banyak. Jadi nggak ada itu orang berumah tangga semua kayak film India menyanyi ya nehi. Semua rumah tangga ada jatuh bangun, ada suka duka, ada plus minus, ada pertengkaran.
biasa. Tapi tolong jaga itu mulut. Jangan sampai kasih salah Tuhan Allah. Seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan Allah. Seolah-olah kita lebih bijak dari Tuhan Allah. Padahal kita berkata apa? Jalanmu dan jalan Tuhan. Rancangan Tuhan dan rancangan kita. Itu seperti langit dan bumi. Tolong buka dulu itu Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Bapak Gembala, saya pun pasti mulai satu-satu ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ya. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang bikin kesalahan dikit, ada proses sedikit, jaga kata-kata kita. Masalah sudah berat. Tambah kita bersungut-sungut, itu memperberat masalah. Kalau yang tadi di ibadah kedua, masalah berat tapi kita belajar bersyukur, itu memperingan. Itu seolah-olah menarik jalan keluar semakin cepat datang untuk masalah itu. Tapi kalau semakin ngomel-ngomel, tuding sana, tuding sini, kapan bertobat? Tuhan tanya Adam, Adam tidak mengaku, Tuhan tanya Hawa, bagaimana ini? Ini ular nih. Kejadian itu cuma 50 pasal. Andai kata Tuhan tanya ular, Kejadian jadi 150 pasal, 100 pasalnya tuding menuding. Dia akan balik lagi, siapa suruh? Serang sana. Loh, kapan ini selesai? Amin. Yang paling tepat, datang terbuka seperti yang saya KKR, tanggal 27. Kayak si bungsu aja, saya salah. Dipulihkan, terlalu omong banyak. Putar sana, putar sini, masalah tidak habis-habis. Susah apa sih rendah hati ngaku salah Pak? Walaupun Anda suami kepala keluarga, bilang aja sama istrimu, Papa salah Ma, selesai. Papa janji Ma, tidak ulang lagi, selesai. Tak usah putar-putar. Nanti saya nggak habis-habis. Amin saudara-saudara. Pernah baca di dalam Yakobus 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat 9. Jemaat 1, 2, dan 3. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya apa? Kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ini yang Israel lakukan, saudara-saudara. Dosa pertama yang menyebabkan mereka dipagut ular adalah berkata-kata melawan Allah. Yang kedua, bukan hanya melawan Allah. Perhatikan pasal 21 ayat 5 dari bilangan yang kita bahas tadi. Bilangan 21 ayat 5, setelah melawan Allah, mereka melawan siapa? Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Dosa kedua, melawan hamba Tuhan. Mari kita gali ini lebih dalam. Tuhan di sorga tidak kelihatan. Gembala kelihatan. Hamba Tuhan kelihatan. Pembimbing rohani kelihatan. Saudara, kalau mau ngomong nama hamba Tuhan, pikir baik-baik. Percayakah Anda bahwa hamba Tuhan wakil Tuhan? Alat dalam tangan Tuhan? Banyak orang tidak hormat hamba Tuhan. Hormat pemerintah 1 kali. Hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. Pernah baca ayatnya? Apalagi mereka yang dengan jeripaya berkhotbah, mengajar, mendoakan kita. Mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Bilangan. 1 Tesalonika, 1 Timotius 5 ayat 17. Hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. 1, 2, 3. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati berapa? 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Mereka kok seenak-enaknya berkata-kata melawan Musa. Ini bukan hanya berlaku bagi Musa. Ini ayat bagi kita sekarang loh. Ini surat Paulus kepada Timotius. Ibrani 13 ayat 17. Anda lihat peran hamba Allah. Enak-enak saja itu mulut. Jangan gosip gembala di belakang-belakang. Kalau Anda cinta dia, ngomong di bawah 4 mata dengan penuh hormat, dengan penuh kasih. Jangan sembarang. Ya, taatilah pemimpin-pemimpinmu
dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taati. Tidak boleh ada Yudas di antara kita. Amin. Di depan gembala puji-puji, di belakang gosipin gembala, omongin. Aduh, ini cari hal. Sorry, di mana gereja ini? Nanti ini di YouTube juga. Jadi Anda di mana itu kamera? Mana? Ini bukan, ini khotbah ini untuk orang Kristen semua, bukan ini GBI kebetulan undang saya. Tapi kalau Anda yang nonton, ini khotbah buat Anda semua di gereja manapun. Kalau mau omong nama hamba Tuhan, bersikap tidak sopan, bersikap kurang ajar terhadap hamba Allah, kau pikir 2 kali lipat. Kau pikir baik-baik. Alkitab bilang anak kecil saja, kalau dia hamba Allah, kau sambut dia, kau sambut Tuhan. Kau tolak dia, kau tolak Tuhan. Anak kecil. Apalagi hamba Tuhan yang didoakan, ditabiskan. Amin, Bapak Ibu jemaat. Bahkan begini loh, ini kita bicara nih, ini penting. Karena banyak orang tidak diberkati. Setelah cek, bukan yang suka mengeluh. Tuhan aja dia berani lawan, apalagi hamba Allah kecil, itu dia lebih mampu melawan lagi. Saudara dengar, bahkan hamba Tuhan loh ya, katakan itu hamba Tuhan tuh nakal. Khotbah lain, bikin lain, oke? Dia tidak melakukan apa yang dia khotbahkan. Katakanlah ada hamba Tuhan begitu, dia hanya menang di khotbah, khotbahnya bagus, pengajarannya bagus, tapi kelakuannya di belakang-belakang tuh bertentangan dengan khotbahnya dia. Saya tanya, khotbahnya dia perlu didengar atau tidak? Tetap didengar Bapak Ibu. Tetap. Saking hormatnya, saking pentingnya jabatan yang bernama gembala atau pendeta. Itu jabatan beda. Itu bukan kayak pemerintah begitu, bukan. Ini jabatan sorgawi ini. Ini jabatan gerejawi. Anda harus tetap dengar dia. Saya contohkan ya, Bapak Gembala bantu baca dalam Matius 23 mulai ayat 1. Dikatakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, 2. ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Itu artinya jabatan rohani ya. Terus. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Terus. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Amin. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu bagaimana? Jelas ayatnya. Amin. Ini orang khotbah, dia ajar tapi dia tidak buat. Ya sudah, itu urusan lu sama Tuhan. Urusan Pak Pendeta sama Tuhan. Kita jemaat tetap dengar, periksa kalau ajarannya ternyata benar, ajarannya ternyata alkitabiah, turut aja. Ada orang kan begitu toh? Mau buat firman atau tidak, lihat dulu kehidupan pendetanya. Itu bukan urusanmu. Saya nggak sedang bela pendeta yang gila-gila loh, bukan. Nanti saya akan cuci juga, tapi ini belum. Kita sampai di sini dulu. Jangan ganggu gugat, oke? Apakah Musa sempurna? Tidak. Tidak. Tapi Tuhan jangan coba-coba mengata-ngatai hambaku. Meriam aja saudara perempuan kandung berani ngomong Musa itu tentang perempuan Kus itu loh. Itu entah masalah apa, apakah Musa punya perempuan baru masih diperdebatkan. Katakanlah Musa bikin dosa, kau jangan ngomong dia, biar saya yang hantam dia. Tuhan yang pilih. Ya memang berat juga buat hamba-hamba Tuhan ya. Buat hamba-hamba Tuhan di gereja lain yang nonton, haleluya. Jangan karena ada ayat ini jadi kau tetap gila di belakang-belakang ya. Jemaat tegur kau enggak boleh, tapi saya sama pendeta ini. Ini bukan berarti rekomendasi supaya pendetanya bikin aneh-aneh, bukan. Ini saya sedang bicara pada porsi jemaat. Tapi buat pendeta-pendeta, jangan karena ada ayat ini, lalu ini menjadi dasar untuk Anda aneh-aneh. Anda baca terus ayat ini, pasal ini 23. Tuhan bilang apa? Celakalah kau, terkutuklah kau. Baca terus. Jadi artinya begini. Kalau dia ajar apa, ikut aja. Soal dia aneh-aneh, nanti sorga yang toki dia. Tahu toki? Toki itu ketok. Nanti baru sorga yang banting dia. Tapi kalau kita hamba Tuhan, harus bertobat, jemaat harus jaga baik-baik. Tapi tentunya ya tidak semua ya, ini maksudnya hamba Tuhan yang tetap ajar benar. Tapi bagaimana kalau hamba Tuhan kelakuannya sudah tidak beres,
pengajarannya pun tidak beres. Itu boleh kita lawan atau tidak? Boleh. Kalau itu bukan cuma boleh, harus usir malah. Paulus bilang apa? Jangankan hamba Tuhan, jangankan saya, malaikat sekalipun, kalau bicara Injil lain apa? Terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8 Pak. Galatia 1 ayat 8, ini kita bahas sampai detail ini ya. Supaya jangan pukul rata, asal nama pendeta cek dulu, jangan sampai ajarannya sesat. Itu nggak usah hargai, nggak apa-apa. Perhatikan, Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Iya, ini jangankan manusia, malaikat aja terkutuk. Amin. Satu kali lagi, 9 Pak, dihantam lagi di sini. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Ngaku pendeta tapi khotbah dia berkata ada jalan lain. Terkutuklah dia. Jalan cuma satu, di one and only. Cuma Tuhan Yesus. Bagaimana mentang-mentang kau lulus dari sekolah teologi di Eropa kah, di Amerika yang liberalnya kuat. Kau datang lalu kau serukan Yesus hanya salah satu jalan. Benarkah Yesus salah satu jalan? Tidak. Dia satu-satunya jalan. Kalau ada orang mengatakan Yesus salah satu jalan, maka ini adalah penghinaan terhadap kematian Yesus di Golgota. Kalau memang Yesus datang hanya untuk menjadi salah satu jalan, maka itu kematian terbodoh, kematian terkonyol di Golgota 2000-an tahun yang lalu. Tapi faktanya dia bukan salah satu, tapi dia satu-satunya jalan. Makanya dia pernah berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, artinya di luar dia tidak ada jalan. Akulah hidup, artinya di luar dia hanya ada kematian. Akulah kebenaran, artinya di luar dia hanya ada apa? Kesalahan. Jadi Bapak Ibu, makanya penting juga hamba Tuhan itu memang mesti diuji juga Pak. Saya salut semua gereja kayak GBI di tempat ini atau gereja lain pasti ya mau terima pelayan ada syaratnya, itu benar Pak. Kalau yang baru bertobat harus diuji dulu, jangan tahu-tahu kasih mimbar, bahaya Pak. Satu, nanti dia bisa sombong kayak setan. 1 Timotius 3 ayat 6. Ini yang baru bertobat tahan-tahan diri ya. Share dulu, jangan langsung menaik khotbah. Perhatikan ini ayat. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Itu ada di Alkitab. Amin Bapak Ibu. Amen. Ada orang bertobat baru 1 bulan, 2 bulan. Masih suka marah-marah, bersungut-sungut. Masih suka mempersalahkan Allah, protes sana sini tidak jelas. Belum bisa mampu mengendalikan diri. Mau pimpin gereja, nggak bisa Pak. Tidak boleh. Saya pikir sinode-sinode dimanapun sangat melihat ayat ini menjadi dasar penuntun untuk penyaringan siapa yang boleh melayani. Ternyata kita undang semua, tapi penempatannya jelas. Uji dulu, ini cocok di mana, ini cocok di mana, ini cocok di mana. Percayalah, mau di depan kelihatan atau tidak kelihatan, sepanjang kita melakukan sungguh-sungguh Tuhan berkati kok. Jangan langsung pengen mau tampil gitu loh. Itu perlu dicatat Bapak Ibu terkasih. Ya, saya kalau di tempat saya kadang-kadang ada orang singer di sini, tapi malam minggu tuh diskotik. Hari Minggu, haleluya. Aduh ini kau mau tipu siapa? Malam minggu kau babanting diri. Istilah babanting diri itu apa sih di NTT ya? Itu yang suka bagoyang. Itu babanting diri itu. Dia malam minggu kayak orang gila di diskotik, di pub, di nightclub. Oh, minggunya nyembah kayak nggak ada dosa. Pintar banget main acting. Tidak bisa begitu. Gereja sekarang harus tekankan kekudusan. Kalau tidak payah Pak. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Matius 5 ayat 8 bilang apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apa definisi melihat Allah? Bukan melihat kasat mata begini. Ada orang yang katanya punya penglihatan, tutup mata lihat Yesus. Tutup mata lihat Yesus gendong domba. Saya bilang lu kebanyakan lihat kalender kali. Tutup mata lihat Yesus, tutup mata lihat Yesus.
Itu kan kalender ada yang gambar Yesus kan, gendong domba yang bulan Maret itu loh. Nah kebanyakan lihat di bulan Maret itu. Baru pakai acara tanya lagi, itu domba siapa? Itu lu. Sebab kalau lepas suka masuk got kan, perlu digendong ini. Haleluya. Aduh saya ini banyak banget urusan sama yang penglihatan begini. Banyak. Ada juga sih memang orang-orang Kristen tertentu yang selalu menuntut yang aneh-aneh. Makanya hamba Tuhannya tidak ada penglihatan pun akhirnya dia terpaksa melihat gitu loh. Karena dia datang, ini pendoa yang didoakan ini datang. Ada lihat apa bu? Enggak ada. Coba lagi dong. Enggak ada. Tolong dong. Gitu kan dia lagi sakit. Langsung si pendoanya bilang, oh saya sudah lihat. Baru pakai Di tangan kanan kamu gelas. Oh haleluya. Di tangan kiri jeruk. Itu artinya apa Pak? Kamu kekurangan vitamin C. Kalau hanya untuk ini nggak usah pakai penglihatan. No warung, you see. Pakai gelas jeruk. Ujung-ujung vitamin C. Darah Yesus berkuasa. Hancurkan kuasa kayak gitu. Nah, sudah begitu yang suka dapat penglihatan ini, aduh iri hatinya gila. Hamba Tuhan lain dipakai Tuhan, irinya minta ampun. Tapi selalu bilang, aku lihat Allah. Mungkinkah engkau melihat Allah yang tidak kelihatan, sedangkan engkau membenci saudaramu yang kelihatan? Pendusta besar. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Semoga tidak salah. Salah pendeta juga manusia, amin. Oh betul. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, penglihatanmu itu dipertanyakan. Dikit-dikit lihat Allah, dikit-dikit lihat Allah. Irinya nomor 1. Dan orang yang suka iri, dengar baik saudara-saudara, iri akan membunuhmu. Ada 2 anak muda. Ini pemuda merantau ke Jakarta dari desa. 15 tahun kemudian mereka 2 sepakat, kita pulang bangun desa kita. Oke, ini Budi dan Iwan. Ya, kalau cerita dulu di sekolah Budi dan Iwan kakak adik kan, ini cuma teman, ya lain. Budi dan Iwan pulang. Komitmen mau bangun desa. Tapi Budi ini NATO, no action talk only. Hanya menang di ide, nggak ada tindakan nyata. Ya, follow up-nya tidak ada. Jadi si Iwan ini ngomongnya dikit, kerjanya nyata. Maka Iwan kerja dan perubahan besar terjadi di desa itu. Semua masyarakat mulai dari bapak kepala desa, semua orang-orang tua di desa, masyarakat desa melihat Iwan terobosannya jelas. Kampung berubah. Maka sebagai bentuk penghormatan kepada Iwan, apa yang dibuat saudara-saudara? Maka dibuatlah patung Iwan di tengah-tengah kampung. Iwan lagi berdiri begini, pegang sekop. Ya jangan bagus-bagus amat juga ya. Ini ilustrasi nih ya. Waduh, si Budi lihat patung itu jengkel banget dia. Setiap orang tidur, jam 1 pagi, jam 2 pagi, Budi bawa palu, bawa gergaji besi, dia mau kasih jatuh ini patung. Setiap jam 1 pagi, semua orang tidur, dia berusaha menjatuhkan patung ini. Mungkin 2-3 bulan dia melakukan itu karena cor kuat kan, beton kan. Singkat cerita, di waktu satu saat Budi lagi berusaha menghancurkan atau merobohkan patung Iwan ini, tanpa dia sadar, itu patung sudah miring, jatuh kena dia, leher patah. Saudara, itulah iri hati akan bunuh kita. Amin. Sesama hamba Tuhan tidak boleh iri hati. Kalau lihat orang lain dipakai Tuhan di gereja, dia melayani Tuhan, jangan iri hati. Ayub 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2 bilang begini. 1, 2, belum. 3. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amin. Saya ini dulu sangat diremehkan loh. Karena memang begini Bapak Gembala. Saya memang kuliah di Jakarta. Ini ayat jangan dihapus dulu, tayangkan dia. Karena ini saya.
Saya ini kuliah di Jakarta, kan orang miskin. Orang tua, aduh miskin kelas berat. Berat, pokoknya berat. Bapak cuma sopir, SIM sudah mati dari 1986. Bapak mama tidak tamat SD. Rumah saya dikenal di gang saya sebagai rumah paling sombong. Kenapa? Miring, jadi ada penyangga kayu. Jadi kayak orang cakar pinggang, sombong banget loh gitu. Jadi mereka, oh lu punya rumah paling sombong. Iya kan, miskin malarat susah. Jadi sekolah teologi pun kalau ada 100 sekolah teologi terbaik di Indonesia, saya punya tidak masuk dalam 100 itu. Mungkin ya bagi saya, kan saya lihat rasa tidak masuk deh. Sekolah baru 1 semester, pengurus sekolah bilang sekolah kita harus tutup karena keuangan habis. Kan ini anak-anak miskin semua, kan termasuk saya di dalam yang disponsori semua. Kan saya hanya datang dari NTT tahun 2001 ke Jakarta, itu hanya bawa uang 1.250.000. Naik kapal Sirimau keliling 1 Republik Indonesia. Itu perahu kapal 1 minggu baru sampai Jakarta. Kupang, Larantuka, Makassar, Semarang, Batu Licin, Surabaya naik lagi ke Kijang. Kenapa tidak langsung ke Jakarta? Tapi ini kapalnya orang. Kapalnya Pelni, bukan bapak gua. Udah lu ngikut aja, udah bayar murah, belagu lagi ya kan. Aduh keliling seluruh perairan. Saya seperti antara mau sekolah teologi atau mau dinas kelautan. Oh bingung saya. Sekolah tutup. Sekolah lagi di Bekasi itu. Sekolah ditutup. Karena saya dengar kabar, katanya guru-guru sekolah minggu dan mahasiswa yang tinggal, saya praktek di Pontianak. Bikin pasca sekolah minggu yang hadir 40 anak bukan Kristen. Pulang anak-anak itu nyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Orang tuanya marah, dia mau bakar sekolah. Ini bagaimana ini anak semua pulang, Yesus itulah. Untung belum ada TikTok, kalau tidak viral loh. Tuhan Yesus tidak berubah aja kan viral. Yesus itulah satu-satunya. Bakar saya di sana. Pulang bingung-bingung cari sekolah lain. Jadi saya lihat ada orang remehkan saya sama sekali. Tapi itulah Tuhan ya. Saya harap mereka tidak iri, karena kalau iri nanti repot, sengsara. Iri hati akan membunuh kamu. Jangan ada kita yang suka iri di sini. Amin. Kalau ada kawan kita yang datang melayani, ternyata gereja atur sehingga dia melayani, biarkan, doakan dia. Bukan iri, amin. Cara mengatasi iri itu begini Bapak Ibu. Percayalah bahwa tidak ada seseorang bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Ini karena bicara konteks hamba Tuhan ya. Saya lihat kadang-kadang sesama hamba Tuhan juga iri, ini bahaya, tidak boleh. Orang lagi diangkat Tuhan gara-gara mau rampas orang punya aset kah, gereja kah, orang bisa bikin segala cara. Saya pikir dulu begitu cuma di dunia politik atau tidak, kadang-kadang pendeta juga jahat loh. Bapak Gembala, gereja Tuhan yang kami bangun tuh Tuhan berkatilah. Bapak Hari sama Mama Wina sudah sampai ya. Itu gereja kami bangun, itu kan uang jemaat. Jadi setelah jadi sertifikatnya itu atas nama organisasi. Saya tidak mau atas nama pribadi. Bedakan aset pribadi dan aset gereja. Itu saya posting di TikTok tuh. Karena banyak orang sekarang, aduh, umumkan di gereja, ayo kumpulin duit. Pas jemaat kumpulin duit, tahu-tahu milik pribadi. Tidak bisa begitu. Lain hal kalau kita ini pengusaha, banyak duit, gedungnya udah kita siap, semuanya ya itu boleh-boleh aja, milik pribadi. Tapi ini kan kita ngumpulin duit. Itu gereja berkembang, gereja diberkati. Ya, dan saya bersyukur sih ada juga yang kadang-kadang tidak suka. Ada yang lebih umur, saya masih sekolah minggu, mereka sudah pengkhotbah. Tapi lihat kita diberkati Tuhan, kok gak suka gitu loh. Kelihatan sekali. Nah saya juga pernah jadi orang yang iri hati Pak. Pernah, saya bertobat Pak. Saya lihat pendeta, pernah awal-awal saya lulus sekolah teologi, lihat pendeta terkenal, saya iri banget. Dan itu akhirnya saya tidak bisa tidur. Hamba Tuhannya semakin diangkat Allah, sayanya yang semakin ancur. Kan iri hati begitu toh. Orang beli mobil, dada kanan tatikam. Iya toh. Orang bangun rumah 2 lantai, stroke ringan.
Satu keluarga liburan ke Sydney, mati setengah. Apalagi kalau sampai mereka merayakan Natal di Yerusalem, mati di tempat. Iri hati membunuhmu. Cara ngatasinnya bagaimana? Hamba-hamba Tuhan yang dengar saya di sini maupun yang di YouTube. Kalau ada hamba Tuhan dipakai Tuhan, kita saling mendoakan. Yang kita tegur itu penyesatan, itu pun tegur dengan kasih. Kalau ada orang mengajar sesat di media, kami tegur tapi kami doakan. Bukan hanya tegur-tegur sembarangan. Banyak orang negur tapi tidak mendoakan. Tidak bisa begitu. Teguran nyata-nyata lebih baik kasih daripada kasih yang tersembunyi. Iya, tapi kenapa Bapak tidak tegur langsung? Bukan masalah tidak tegur langsung. Dia punya penyesatan sudah tersebar luas. Saya bukan urusan dengan dia saja, tapi orang yang jarang baca Alkitab, yang beragama Kristen, yang sudah terbawa dengan pengajaran bengkok itu. Itu yang kita mau bantu, bukan sembarangan. Percayalah, orang dipakai Tuhan, itu pasti dikaruniakan dari surga. Murid-muridnya Yohanes datang kepada Yohanes, lalu mereka bilang, itu orang di sebelah sungai Yordan, maksudnya Yesus. Sekarang mereka juga udah baptis. Seolah-olah mereka mau bilang, Yohanes Pembaptis sudah kalah popularitas. Yang lebih populer Yesus dan tim. Ini kelihatan di Yohanes 3, mulai ayat 26. 26 bilang begini. Yohanes 3 ayat 26. Tunjukkan ayatnya. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Ya. Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Lihat jawaban Yohanes Pembaptis. Ini cara supaya kita tidak iri kepada orang. 3:27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya kalau lihat kawan pelayanan atau kawan gereja lebih diberkati, jaga hati. Dia tidak mungkin mendapatkan itu kalau sorga tidak putuskan. Kalau tidak ketok palu dari sorga, dia tidak dapat. Jadi kalau Anda iri dia, Anda sedang marah Tuhan. Hati-hati. Amin. Makanya saudara-saudara, kembali kepada Israel tadi, mereka berkata-kata melawan Allah, berkata-kata melawan hamba Tuhan. Dan yang ketiga, di Bilangan 21 ayat 5, dosa ketiga yang perlu kita pelajari karena ini juga bagi kita zaman ini. Mereka bilang apa? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Yang ketiga, mereka protes jalan Tuhan. Padang gurun adalah jalan yang dipilih Tuhan. Pertama berkata-kata melawan Allah, kedua melawan Musa, yang ketiga protes jalan Tuhan. Jalan Tuhan waktu itu padang gurun. Jalan Tuhan bagi kita hari ini apa? Yang sering saya katakan, kalau Anda sudah menikah, setia dengan rumah tanggamu, itu jalan Tuhan. Amin. Jangan protes. Kalau pernah bikin salah, minta maaf dan jangan bikin lagi. Amin, saudara-saudara. Sebab kalau Anda tidak terbuka, Anda akan sengsara. Kalau ada dosa mengaku, itu jalan Tuhan. Itu kok yang paling kita cari. Banyak orang tidak terbuka, setan pakai kesempatan itu untuk mendakwa kita tiap hari. Hidup kita tidak tenang karena ada bangkai yang kita kubur dan tidak kita akui sungguh-sungguh. Hati-hati Bapak Ibu, hidup kita tidak sejahtera. Seorang anak muda, ini karena pemuda juga banyak ini. Dia tuh suka ketepel ya. Ketepel, kalau kami bilang ketepel, kalau di NTT. Jadi dia susun ini orang Jakarta bilang apa? Ketapel. Nah itulah. Jadi dia susun ini kaleng-kaleng, Coca-Cola apa. Dia belajar nembak. Lagi nembak-nembak, tiba-tiba bebek bapaknya lewat. Tergoda nih dia, coba di bebek bapak. Ini bebek kesayangan loh. Ini bebek kesayangan, sedangkan bapaknya adalah Pol PP provinsi. Kumisnya, wow, lebih jahat dari polisi militer. Jadi akhirnya dia nggak jadi lagi fokus ke kaleng ini. Dia hantam bebek bapak. Hantam pertama salah. Yang kedua sipit. Hampir kena. Yang ketiga dia fokus betul-betul. Hantam kena kepala bebek bapak.
bebek mati. Dia kaget. Dia lihat kiri kanan, ini sekitar belakang rumahnya, ada halaman kan. Dia lihat kiri kanan tidak ada, dia gali lubang dalam-dalam, dia kubur ini bebek. Dia lihat kiri kanan, aman. Ini sudah dikasih nama belum tadi? Aduh kasihan. Tarjo. Si Tarjo ini akhirnya lihat kiri kanan, aman. Ya, saya kebanyakan kasih nama jadi bingung sendiri ya. Dia lihat kiri kanan, kosong, amanlah, seperti semua orang sudah kubur bebeknya. Besok dia ke sekolah, jalan santai, kayak nggak ada dosa gitu lah. Insiden bebek kan nggak ada yang lihat. Jalan santai, pas dia mau masuk pintu gerbang, ada tetangganya juga temannya dia. Namanya siapa ini satu? Bowo. Bowo dah ya, jangan terlalu kasih lengkap bahaya ini. Bowo teriak, Tarjo. Tarjo bilang, apa sih lu? Tarjo. Si Tarjo udah marah nih. Tarjo bilang, gua datang gua smackdown lo. Tiba-tiba Bowo berteriak begini, bebek. Tarjo kaget, lu kenapa lu panggil bebek? Itu gak usah dipanggil, langsung datang. Wow, lu bercanda apa lu panggil bebe lu, panggil gua bebe lu. Makanya gua panggil nama lu kagak datang. Asal lu tahu ya, kemarin lu kasih mati bebe bapamu itu gua lihat. Gua tahu di mana kuburnya, lu mau gua laporin bapak lu? Lu mau gua kasih tahu bokap lu, mau? Jangan gitu dong, wo, katanya. Ya udah kalau lu mau aman ada berapa di situ, setoran dong. Kalau nggak mau ya udah gua bilangin nih. Akhirnya mau nggak mau uang jajan Tarjo semua bawa, minta semua periksa lagi. Kalau mau aman habis toh. Itu berlangsung kurang lebih 1 minggu. Tiap kali Tarjo ke sekolah, jalan mau lewat, bawa berteriak Tarjo sengaja tuli, bebe, langsung datang. Langsung datang. Aduh, akhirnya semua jajan Tarjo nggak bisa jajan karena si Bowo pegang rahasia. Singkat cerita, si Tarjo merenung, wah kalau gini terus mati gua. Apa keputusan Tarjo? Kasih tahu bapak, aman toh. Walaupun ini peperangan gejolak dalam diri ini, kasih tahu kalau bapak tampeleng di sini jatuh di Tanjung Priok. Ini berat. Iya kan? Singkat cerita, kekasih Tuhan. Akhirnya datanglah Tarjo dengan berat hati, peperangan batin yang begitu luar biasa. Tersungkurlah Tarjo di depan bapak yang sedang baca koran di teras. Bapak mau ngomong, bapak bilang, apa? Bapak memang ganas. Ini bapak berat, malaikat pencabut nyawa ini. Omong apa? Mau omong, iya omong apa? Saya lagi baca koran nih. Tentang bebe. Hah? Bebe apa? Singkat cerita, Tarjo kasih tahu bapak, kemarin saya ketepel kaleng. Lalu urusan dengan bebe apa? Bebe bapak lewat. Oh begitu, terus apa? Ya saya ketepel bebeknya bapak. Kena, yang pertama sih salah pak. Yang kedua hampir pak. Aduh syukur ya. Yang ketiga mati pak. Apa? Langsung bapaknya ngomong begini, Tarjo, kau dengar, waktu kau bunuh bebek bapak lihat dari jendela. Nggak nyangka ya. Bapak terluka, karena itu bebek kesayangan. Tapi sesayang-sayangnya bapak kepada bebek, lu lebih penting, bodok. Iya, bapak udah mau tampar kamu loh sebenarnya. Tapi bapak pikir bapak mau kasih tinggal dulu. Bapak mau lihat apa yang kau lakukan kepada bapak. Bapak tunggu Senin lu kagak datang. Selasa lu kagak datang. Rabu lu gak nongol-nongol. Kamis lu juga gak nongol. Jumat, Sabtu lu gak nongol. Minggu baru lu datang. Tapi sudahlah, lu sudah mengaku. Dengar, bagiku kau lebih penting. Lain kali kalau ada apa-apa terbuka sama bapak. Jangan lihat tampang bapak kayak begini, masa bapak bunuh anak, gak mungkin lah, hanya gara-gara bebek.
Akhirnya plonglah Tarjo. Besok Tarjo ke sekolah. Bowo nggak tahu nih. Bowo pikir udah jatah reman lagi kan. Tarjo masuk, Bowo panggil. Tarjo, bebe, teriak sampai mau mati. Tarjo nggak pusing, kenapa? Saya sama bapak udah beres. Jadi saudara-saudara, jalan Tuhan tuh simple kok, aman? Andai kata selama ini kita bikin yang aneh-aneh, datang kepada kaki Tuhan, pemberesan sama Tuhan. Percaya nggak 1 Yohanes 1 ayat 9 ini? Sama-sama baca. 1, 2, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, bebe. Aduh, 1 Yohanes 1 ayat 9, mana Pak? Ya, semua baca. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan Ia menyucikan kita dari segala kejahatan. Semua kegagalan, kejatuhan, dosa-dosa yang melukai Tuhan, yang menghambat keran-keran berkat tercurah bagi rumah tangga kita, pelayanan kita, pribadi kita, studi kita. Tolong jangan ulang lagi di tahun ini. Binatang saja tidak jatuh di lubang yang sama, apalagi kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita lebih mulia. Tolong jangan ulang lagi. Amin. Maka Anda dan saya akan dipulihkan. Yang keempat, dosa mereka apa? Selain protes jalan Tuhan. Yang keempat, di Bilangan 21 ayat 5 itu, mereka protes berkat Tuhan. Ya, Anda lihat Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir sudah? Supaya kami mati sudah? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini. Yang mereka maksud apa? Mana. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Versi NIV, New International Version. Mereka bilang kami jijik dengan makanan ini. Wah, ini kurang ajar. Saudara, jangan menghina berkat Tuhan ya. Anda kerja, pendapatan Anda berapa, bawa ke kamar, pisahkan perpuluhan. Syukuri setiap perkara kecil, Allah kasih perkara besar. Jangan protes berkat Tuhan. Syukuri mobilmu, syukuri rumahmu, syukuri pakaianmu. Jangan menuntut terlalu banyak. Amin. Banyak orang tidak bahagia karena tidak hargai berkat Tuhan. Ada yang kalau dia lihat di meja dia buka begini. Sayur, hari Senin sampai Sabtu sayur. Ma, ini Senin sampai Sabtu daun mulu, emang gua kambing katanya gitu. Lu gara-gara daun. Saudara, belajar mensyukuri berkat Tuhan. Amin. Sebab kalau Anda meniru dosa-dosa ini, Anda lihat di ayat 6. Tuhan bereaksi di sana. Ya, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Upah dosa adalah maut. Amin. Jadi dosa-dosa ini melahirkan reaksi Tuhan menghukum. Semua kita orang berdosa, gara-gara dosa kita dihukum. Tapi kita bersyukur ada solusi. Buat mereka yang sudah keracunan, solusinya apa? Ular tembaga. Ada satu racun yang lebih berbahaya dari racun ular ini, yaitu racun dosa. Sebagaimana ular tembaga ini telah menjadi solusi, maka Yesus Kristus juga menjadi solusi bagi kita. Dan ingat Bapak Ibu, dengar baik-baik bahwa ular tembaga ini ternyata tupos atau gambaran dari Tuhan Yesus loh. Di Yohanes 3 ya, ayat 14, 15, 14 bilang begini saudara-saudara. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Lalu 15, 23, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Waktu itu dengan melihat ular tembaga, mereka sembuh. Saat ini dengan melihat dan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita selamat. Memang betul, banyak orang tolak dia sekarang. Bahkan tahu, ada yang bilang, apa tuh Kristen tuh? Percaya tukang kayu. Mereka anggap ini kebodohan. Bagi mereka kebodohan karena mereka akan binasa. Tapi bagi kita ini kekuatan Allah. Pernah baca 1 Korintus 1 ayat 18? 1 Korintus 1 ayat 18. Ayat itu sama-sama 2, 3. Sebab
Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang apa? Akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sampai sekarang Yesus masih dihina-hina loh. Mereka bilang apa? Salib itu bodoh. Ngapain? Tanggung dosa sendiri-sendiri dong. Ngapain? Ada yang tanggung buat kita. Ini jalan Allah. Sebagaimana ular tembaga itu cuma satu jalan. Tidak ada orang Israel yang berani protes Musa dan berkata, waktu Tuhan kasih solusi, Musa jangan ular tembaga dong, ular emas napa? Ular perak napa? Nggak bisa. Cuma satu jalannya. Sebagaimana ular tembaga menjadi satu-satunya jalan, Yesus juga menjadi satu-satunya jalan. Sekarang saya sudah semakin mau tutup. Kenapa orang-orang ini bilang bodoh? Orang yang tidak kenal Tuhan, tidak ada Roh Kudus, selalu melihat perkara-perkara rohani sebagai kebodohan. Ya, karena mereka hidup tanpa roh. 1 Korintus 2 ayat 14. Itu ayat bilang begini, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kenapa? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Maka diberkatilah Bapak Ibu yang begitu mencintai Yesus. Padahal orang begitu banyak maki Yesus. Tapi Anda tetap berkata Yesus adalah solusi di atas segala-galanya. Bagi mereka tidak masuk akal, tapi bagi kita ini solusi terbaik. Amin, saudara. Dan tahukah Anda, Yesus itu Tuhan semua orang, bukan Tuhan gereja. Semua orang. Mau lihat ayatnya secara eksplisit? Kisah 10 ayat 36. Siapa bilang Yesus Tuhan gereja? Tuhan semua orang. Tapi faktanya banyak orang yang tolak Yesus. Perhatikan. Kisah para Rasul 10 ayat 36. Bapak Gembala tolong baca buat kita. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Amin. Dia Tuhan semua orang. Waktu dia kembali, dia bukan kumpulin gereja, dia kumpulin semua bangsa. Maka diberkatilah Bapak Ibu yang telah percaya Yesus, sekalipun orang maki-maki kita. Jangan gentar, tak usah balas jahat dengan jahat. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kiranya khotbah hari ini, solusi-solusi Tuhan secara jasmani termasuk rohani, kadang-kadang tidak masuk di akal orang-orang yang tidak ada Roh Kudus. Tapi orang yang ada Roh Kudus selalu melihat jalan itu terbaik. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan memberkati.